saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, selamanya baik. Karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami hadir di tempat ini untuk menyembah meninggikan Engkau. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari hampiri tahta kasih karunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
menyembah Tuhan, kami mau menyembah Engkau dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang baik, takkan pernah meninggalkan kami, karena kasih-Mu Tuhan terus ada dalam hidup kami. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya.
hadir di sini. Engkau menyertai kami, Engkau memberi kesembuhan pada kami, Engkau memberi kelepasan kepada kami. Bahkan kami mau bergirang karena Engkau Tuhan. Semua siap untuk memuji Tuhan, semua siap dengan semangat. Amin. Amin. Mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kau membantu Tuhan. Gunung batuku dan kau tetap benteng
hidup dan karya tanganmu. Ku bersatu karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya. Kau beri kesempatan yang baru Tuhan, kesempatan yang baru. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam karisma yang tiada kasih aku lebih. menjadi penyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di hati kami Tuhan, dan Engkau ada di negara kami Indonesia yang tercinta Tuhan. Kami mengucap syukur bila hari-hari ini Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan Engkau terus menjagai kami Tuhan. Bahkan saat pandemi ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu, Engkau tetap ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau tetap menjaga setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk bangsa negara Indonesia. Kami percaya kasih-Mu ada untuk Indonesia Tuhan. Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Indonesia Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi bangsa ini. Kami tidak takut, tidak gentar, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup meluputkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari segala ancaman-ancaman Tuhan, dari segala ramalan-ramalan yang tidak benar Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami tahu kami mempunyai Tuhan yang ajaib. Kami tahu kami punya Tuhan yang sempurna. Kami tahu kami punya Tuhan yang melebihi segala-segalanya. Terima kasih Tuhan karena Engkau ada di bangsa ini. Engkau menyertai presiden kami, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Engkau Tuhan yang turut campur untuk memberikan mereka kekuatan Tuhan, memberikan peneguhan-peneguhan-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di tangan-Mu, ada di mata-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya apa yang diramalkan tidak akan terjadi. Amen. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang melindungi bangsa kami. Amen. Oh terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa Dalam kegelapan nama kami Yesus. hancurkan kuasanya di Dalam- dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang punya segala-galanya. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk khususnya hari ini Tuhan, yang semua gereja Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau nyatakan kasih-Mu,
Kau nyatakan kuasa-Mu dimanapun kami beribadah Tuhan. Kasih-Mu nyata atas kami semua. Kau melingkupi kami, Kau melindungi kami, Kau memberikan kekuatan kepada kami, penghiburan kepada kami. Oh, terima kasih Tuhan, kami yang lemah Engkau kuatkan. Amin. Yang berkekurangan Engkau cukupkan. Amin. Yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Yes. Oh, terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk gereja di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau terus memberikan segala sesuatu yang baik, yang sempurna. Kami mau melangkah selangkah demi selangkah bersama Engkau Tuhan, karena kami tahu pemeliharaanmu tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau semakin bahwa kami naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih, itu janji-Mu Tuhan, itu janji-Mu, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima janji itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua yang ada di tempat ini mengalami kasih-Mu, mengalami lawatan-Mu, mengalami berkat-Mu, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Engkau berkati, berkat melimpah atas kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan menyembah nama Tuhan. Semua yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ada kasih yang mengelilingimu. Ku ada untuk mencari menyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang lebihmu. Ku ada untuk, sekali lagi katakan, ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semuanya. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk penyembah. Oh, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sembah Dia. Dia ini kami Tuhan, kami menyembahmu ya Allah. Kami menyembahmu, naikkan pujianmu bagi Tuhan. Ucapkan kata-kata pengagungan bagi Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib.
Nama syukur usi kata karanya irala basiki dihidara labaya irala basa kata karana masik irala baya kara basiki dian. Mari saudara rasakan hadirat Tuhan. Jangan biarkan hatimu kering, jangan biarkan rohanimu kering, tapi minta hari ini Tuhan lawat kami Tuhan. Huraban lawat kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Yang kita butuhkan hanya hadirat Tuhan. Yang kita butuhkan hanya hadirat Tuhan. Uralabaya lama 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 lama. Iralabaya karana masih. Yang kau butuhkan hanya hadirat Tuhan hari ini. Yang memberi kepastian dalam hidup kita hanya hadirat Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku senang, karena daripadanya lah keselamatanku. Rabayana masih. Yesus, 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 Yesus. Yesus tak lebih besar. Yesus tak lebih besar di dalamku, di Yesus tak lebih, oh, Yesus tak lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus tak lebih besar, Yesus tak lebih, oh, Yesus tak lebih. Apapun masalah hidupmu, katakan bersama-sama, yes, di dalamku, di dalam. Seberapa besar persoalanmu, Dia lebih besar dari persoalanmu. Yesus dan oh, engkau yang butuh Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Dia. Yesus dan lebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih. Mantan rabai Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam, amin, di dalam. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih, amin. Oh,
selamanya di hidupku, selama-lamanya. Berikan kemuliaan yang meriahnya bagi Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari segalanya. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Kami mau katakan kami tidak takut. Kami mau katakan kami kuat. Kami mau katakan oh kami menang karena Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih karena kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang sungguh ada dan nyata. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Siapa yang bersuka cita hari ini? Semua bersuka cita, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok, amin. Sebab Dia, katakan ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih singer pujian. Ya, shalom. Shalom aleichem. Aleichem shalom. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami membawa persembahan umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang dipersembahkan karena hati yang mencintai Tuhan, dan kami belajar juga mengembalikan apa yang dapat kami berikan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan tidak kekurangan, tapi Engkau sedang melihat ketaatan kami. Engkau sedang melihat cinta kami kepadamu Tuhan. Engkau sanggup memberkati setiap tangan-tangan yang berkorban, yang tiap tangan yang punya komitmen, setiap tangan yang memberi. Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda. Untuk anak-anakmu mungkin yang juga belum mengalami berkat, Tuhan juga berkati. Engkau buka jalan, Engkau buka terobosan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, dan saatnya Tuhan bicara kepada kami, saatnya Tuhan beracara atas kami siap dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah hati yang teguh atau hati yang kuat. Ya, bahasa Inggrisnya apa ya? Hati yang kuat apa? Brave heart. Ada filmnya kelihatannya ya. Ya, brave heart. Ya, hati yang kuat, saudara. Jadi seperti tadi nyanyian yang terakhir, ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ya, orang yang hatinya teguh, ya punya optimis. Ya, kadang-kadang perlu diucapkan saudara, bahwa ucapan itu penting bagi kita. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya 26 ayat yang ketiga.
Baca sama-sama ya. Kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Sudah dapat semua? Amen. Atau bisa dinyalain, enggak apa-apa, ini yang nomor 3 dari timur dinyalain ke atas. Iya. Biar kelihatan wajahnya. Kulihat wajahmu. Ini wajahnya yang lihat separuh, saudara ya. Situan. Yuk baca sama-sama Yesaya 26 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kitab Yesaya ini, khususnya pasal ini, setting peristiwanya adalah ketika bangsa Israel ya menjadi tawanan di Babel, saudara. Kemudian ada sisa-sisa dari mereka yang akhirnya bisa kembali lagi untuk ke Yerusalem. Bagi orang Israel, kembali ke Yerusalem itu sebuah impian, sebuah kebahagiaan. Karena mereka tahu itulah tanah perjanjian, ya, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang penuh berkat. Ya, bagi kita Yerusalemnya bukan Yerusalem jasmani, tapi Yerusalem surgawi. Ya, itu harapan kita, saudara. Bahwa sebagaimana orang Israel ketika mereka ditawan, mereka punya pengharapan akan kembali lagi, karena ketika mereka ditawan, seluruh bangsa ditawan, rajanya diangkut semua, artinya mereka nggak punya lagi eksistensi itu apa ya? Jadi sama sekali nggak ada harga dirinya, saudara, karena semuanya ditawan. Jadi mereka hidup dalam keadaan yang amat sangat berat, amat sangat susah. Ya, mereka ada dalam tawanan, dan dalam masa-masa itu pengharapan mereka adalah bagaimana Mesias akan menolong mereka untuk kembali lagi ke Yerusalem menikmati tanah perjanjiannya Tuhan. Tentu itu sebuah kerinduan yang luar biasa. Betapa tidak enaknya hidup menjadi tawanan di tanah asing. Ya, kalau sebenarnya ini sama dengan kita, saudara. Ya, kita ini sedang hidup di tanah asing karena kita bukan warga kerajaan di dunia, ya. Kewargaan kita adalah di mana, saudara? Di surga. Jadi kita di tempat asing ini memang kerinduan kita adalah kita akan mendapatkan janji Tuhan. Itu kerinduan orang percaya, ya. Jadi ketika itu bangsa Israel rindu, lalu akhirnya Tuhan menolong mereka di sisa-sisa yang ada. Karena apa? Karena hati mereka percaya, karena hati mereka tetap yakin bahwa Mesias, bahwa Yahweh pasti menolong. Ya, kalau saudara baca mulai ayat yang pertama dikatakan pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Yehuda itu adalah pemuji, ya. Jadi mereka pulang lalu mereka menaikkan pujian. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang setia. Sebuah sukacita, mereka berkata kiranya pintu gerbang terbuka, Yerusalem terbuka karena ada bangsa yang benar dan tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Memang tidak semua orang akhirnya bisa kembali, tapi hanya orang-orang yang benar, orang yang setia. Bahkan ayat 3 dikatakan orang yang hatinya teguh, mereka lah yang dijagai dengan damai sejahtera, karena mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan mereka lah yang masuk ke dalam Yerusalem kembali menikmati berkat Tuhan. Saudara, kita sedang hidup di keadaan yang tidak mudah, ya. Ini hampir setahun ini, ya, kita sedang hidup di keadaan yang tidak mudah. Keadaan seperti ini
Kalau kita tidak hati-hati, semakin lama ada banyak orang akan kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Semua serba takut, semua serba khawatir, tidak bisa disalahkan. Memang keadaannya seperti ini. Apalagi kita mendengar sekarang virus yang baru lebih cepat katanya. Ya, penularannya. Wah, orang jadi deg-degan, saudara ya. Menjadi khawatir. Kita sedang menghadapi hidup yang berat dan keras, tekanan yang luar biasa, ya. Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, ada banyak orang akhirnya menjadi stres, ya, cemas, sehingga apa? Kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Hidupnya menjadi getir, senyumannya hilang karena pakai masker. Ada yang sini senyum, saya nggak pernah lihat seorang senyum sekarang ya. Ada yang pernah lihat orang senyum sekarang? Susah saudara ya. Ora ketok ya. Untuk itu sebenarnya Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera kepada siapa? Kepada orang-orang yang di sini dikatakan orang-orang yang hatinya teguh. Merekalah yang akan dijagai dengan damai sejahtera. Ya, orang-orang yang hatinya teguh akan mengalami damai sejahtera. Jadi sesungguhnya damai sejahtera itu tidak jauh dari orang-orang yang hatinya teguh. Kalau kita ingin mengalami damai sejahtera, maka hati kita harus teguh, harus kuat. Tuhan akan selalu menjagai orang yang teguh hatinya. Orang yang teguh hatinya itu yang bagaimana dikatakan di sini? Orang yang percaya dikatakan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamu lah ia, orang yang teguh itu percaya. Jadi orang yang hatinya teguh adalah orang yang percaya. Orang yang teguh hatinya adalah orang yang percaya. Dan orang yang demikian adalah orang yang akan mengalami damai sejahteranya Tuhan. Amin. Hanya butuh percaya hari-hari ini. Kita nggak perlu apa, saudara, percaya. Sekarang punya banyak uang pun nggak berarti banyak karena orang nggak bisa menikmati. Kalau dulu mungkin masih bisa menikmati ya. Ya kalau punya uang mungkin bisa jalan-jalan ke mall. Sekarang ya, kita ke mall saja mikir, saudara, betul nggak? Mikir. Sampai istri saya ngomong, nek beli blonjo apa sabun nggak usah ke mall, nggak usah ke sini, apa yang deket sini. Oh, apa namanya? Luas, memang murah ya. Wes daripada ngecer saja. Jadi setahun ini kita nggak pernah dolan ke mall, saudara, keluas ya setahun ini. Sejak pandemi, saudara. Jadi kadang-kala memang orang kehilangan damai sejahtera, ketakutan yang luar biasa. Ya, tapi di sini dikatakan orang yang percaya mereka akan memiliki hati yang teguh, dan orang yang demikian ini yang akan mengalami damai sejahtera. Karena apa? Hidupnya bukan berdasarkan dari apa yang dilihat, tapi hidupnya karena percaya. Yakin kalau toh sampai akhirnya harus melewati lembah kekelaman seperti pemazmur kemarin. Aku tidak takut apa? Bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah gambaran orang percaya. Jadi kalau kita hidup tetap untuk Kristus, melayani Kristus, memuliakan Kristus. Tapi toh kalau kita harus melewati lembah bayang-bayang maut, kita tidak akan takut bahaya. Bahkan seperti Paulus katakan, mati itu apa? Untung. Luar biasa ya. Orang Kristen itu luar biasa loh. Mati itu untung. Ya, siapa di sini yang enggak yang mau untung, siapa? Ada? Oh, enggak ada yang mau untung ya. Nek sudah gini takut untung. Tapi nek kerja golek cuan terus ya, cuan. Hocuan gitu ya, bukan bocuan. Ya.
Kita kerja pengen untung. Ya, itulah manusia. Seperti orang Jawa, senangnya untung. Saya ketemu kenalan kakaknya Om Jono yang main drum, namanya Joko. Dia kecelakaan, saudara. Jadi naik motor, tiba-tiba tiba-tiba mobil yang depan itu nyenggol itu loh. Di jalan itu ada segitiga yang oranye, lindes. No, lindes itu melenting, nibani dia yang lagi naik motor. Dia jatuh. Waktu dia jatuh, dia pikir, waduh, kroso loro, saudara. Aku tuh cepet pulang. Dia langsung dari dekatnya Pak Bodo itu, langsung ke rumahnya. Katanya waktu mau masuk gang sudah rasanya perpet, sampai depan rumah langsung jatuh, pingsan. Ternyata di sini patah. Terus saya ketemu dengan dia, ya, ngobrol-ngobrol, ya, dia ngomong, ya untung di sini. Coba nek di sini nggak bisa kerja dia kalau tangan kanan. Tapi dia ngomong lagi, lebih untung lagi, aku ngerasake loro. Nek aku orang ngerasake loro berarti wis bablas. Loro aja untung, saudara ya. Ya ada sih. Jadi kalau saudara masih merasakan sakit itu untung. Ada yang sini yang nggak pengen merasakan sakit? Ya malah wedi saya ya. Tuhan, saya nggak mau sakit. Kalau kita masih sakit berarti masih hidup, saudara ya. Kalau sudah mati kan nggak ngerasa kayak loro ya. Ya dia ngomong untung, cek ngerasa kayak loro untung, artinya untung aku cek ning kene. Nek aku ora krasa loro berarti wis bablas. Nah, saudara, orang Jawa itu ingin untung. Demikian juga ya, orang Tionghoa pasti kalau kerja gangdo ya cari pengennya cuan ya, namanya anaknya dikasih nama cuan. Cuan apa? Cuan ho cuan. Bukan bocuan ya. Ya untung. Ingin untung, tapi Paulus berkata keuntunganku adalah apa? Mati. Mati itu keuntungan, saudara. Artinya dia akan mendapat semua apa yang digumulkan dalam hidupnya. Disitulah ketika orang meninggal, orang percaya, dia akan terima rapelannya, saudara. Nah, orang-orang yang percaya akan memiliki hati yang kuat. Contoh seperti Paulus. Kuat dia. Mau diinjak, mau ditekan, mau dianiaya. Dia enggak menyerah, dia enggak putus asa. Dia tetap bisa mandang ke depan, kalau aku masih hidup berarti aku harus berjuang untuk Kristus. Aku akan bekerja untuk Kristus, aku harus hidup untuk Kristus. Kalau toh nanti sampai aku mati, mungkin matinya ditujup orang, matinya dibunuh orang, matinya mungkin diracun, mungkin mati sakit. Paulus berkata, aku tetap untung. Itulah orang-orang yang percaya, dan ternyata mereka yang percaya, mereka yang setia, mereka yang tetap hidup benar, Alkitab katakan di perikop ini, mereka lah yang akan kembali, mereka yang akan nanti bisa melewati segala persoalan. Karena mereka lah orang yang teguh hatinya. Dan keuntungan orang yang punya hati yang teguh, dia akan mengalami damai sejahtera. Damainya bukan damai palsu. Kalau damai palsu itu mudah berubah. Ya, kalau lagi kantongnya tebel, damai. Ya tebelnya bukan tebel lalu dompetnya isinya tagihan kertas, saudara ya. Dompetnya penuh, wah damai. Tapi kalau lagi nggak punya, lagi tongpes, damainya kemana? Hilang. Di rumah nggak ada damai, gampang tersinggung, ngamuan. Rupanya pengalaman pribadi. Enggak ya Mas ya? Iya, gampang. Siapa di sini yang kalau lagi ngalami gitu lalu gampang jadi sensitif? Ada?
Kita kadang-kala itu karena damai kita itu damai yang semu, palsu. Damainya diletakkan di atas dasar uang. Damainya diletakkan di atas dasar materi. Tapi Alkitab berkata bahwa orang yang akan mengalami damai sejati adalah mereka yang hidupnya diletakkan di atas dasar percaya. Mereka adalah orang-orang yang akan memiliki hati yang teguh. Dan orang seperti ini Tuhan memberi janji, aku akan memberikan damai sejahtera, shalom. Shalom itu tidak bisa dikejar. Tapi shalom itu akan datang ketika engkau percaya dan hatimu teguh. Akan datang. Jadi jangan kejar shalom, damai. Aku pengen damai lalu didamai-damaikan. Tenang ya, gak bisa. Tenang hanya bisa kalau hatimu percaya dan tetap teguh beriman kepada Tuhan. Yakin akan pertolongannya, disitulah akan muncul damai. Ketika mungkin kita menghadapi orang yang sedang bingung, orang yang sedang mungkin susah, orang yang sedang takut, kita nggak bisa hanya berkata ojo wedi, tenang yuk, tenang ke hatimu, nggak bisa. Tapi apa yang kita lakukan? Kita harus bawa orang itu untuk apa? Datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Sebab ketika orang itu datang dan percaya kepada Yesus, Alkitab berkata Tuhan akan menjagai hatinya dengan damai. Amin. Karena hanya Yesus Sang Raja Damai, dialah yang akan memberikan damai sejahtera. Kalau hanya ucapan-ucapan itu hanya sementara, saudara. Oh tenang ya, oh gak usah banyak pikiran, gak usah banyak mikir. Terus rasa nganggo pikiran, rasa nganggo pikiran, terus nganggo apa saudara? Ada orang kadang-kadang rasa nganggo pikiran, pikiran yo tinggal. Tapi letakkan pikiranmu, harapanmu kepada Yesus. Pasti di dalam Tuhan menjadi lebih baik. Bawa kepada Yesus. Ketika hatimu kehilangan damai, bawa kepada Yesus. Karena ketika engkau datang kepada Yesus, maka engkau akan dapat kekuatan. Ketika engkau datang kepada Yesus, maka Tuhan akan berkata, aku akan menjagai hatimu dengan damai sejahtera. Perhatikan, waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya naik perahu. Yesus ngajak, yuk nyebrang yuk. Waktu nyebrang, lalu di tengah perjalanan Yesus tidur. Waktu Yesus tidur tiba-tiba ada angin ribut. Wah, murid-muridnya bingung, ketakutan. Bayangkan saudara, angin ribut. Saudara pernah naik kapal lalu kena angin? Pernah? Belum pernah ya? Saya pernah saudara diajak ke Bali, dulu oleh kakak saya, diajak ke Bali. Lalu di mana? Tanjung Benua atau apa ya? Tanjung Benua Tanjung Benua sana. Benua itu yang ada di tengahnya penyu itu ya, ternak penyu. Benua. Kalau Teluk Penyu di Cilacap. Tanjung Benua itu. Lalu naik kapal, saudara, kapal kecil, perahu. Berapa orang? 1, 2, mungkin 6 orang naik perahu. Waktu di tengah-tengah, mesinnya mati. Wah, waktu mesinnya mati ternyata ngeri loh, saudara. Itu naik, tambah gede. Saya teratap. Aduh, rasanya saya bingung, saudara. Iki kapal ra ono sing iso berenang, saudara. Bojoku pun itu gaya batu, aku ya padha wae gaya batu, mak cemplung itu wis rampung, sudah tekan sudah langsung. Itu kan itu gaya batu kan gitu. Cemplung langsung tekan. Tekan dhisik. Tekan surga. Waktu itu ngeri Saudara. Wah, gini. Mesinnya mati, begitu mesinnya jalan lagi. Rupanya kalau di tengah laut meskipun ombaknya enggak ada ya, enggak gede loh. Itu mesinnya mati itu ngeri loh. Apalagi kalau ngalami ombak yang besar, mengerikan. Jelas itu satu keadaan nyata, murid-muridnya takut, gak dibuat-buat, takut, ngeri. Wah, angin ribut, angin sakal tiba-tiba, karena begini, di Danau Galilea, itu kan hanya danau sebetulnya, tapi gede. Mungkin kayak Danau Toba gitu ya. Nah,
Di pinggir-pinggirnya itu ada seperti bukit. Lalu ada yang di antara bukit itu antara bukit itu yang celah gitu, celah. Dan kadangkala ada angin yang nerobos lewat celah ini yang tiba-tiba bisa membuat angin itu seperti angin besar lewat celah. Itu yang kadang-kala membuat tiba-tiba muncul badai, muncul gelombang tinggi. Nah, waktu mereka ngalami itu mereka takut. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus sudah? Apa? Yesus tidur, bayangkan. Kira-kira Yesus ngerasake orangnya kapalnya muntang-munting gitu. Ngerasake pasti. Tapi Yesus jek turu loh. Haleluya. Sampai murid-muridnya berkata, Yesus, apa engkau gak peduli kepada kami? Kami mau binasa ini. Lalu ketika Yesus bangun, apa yang ditanyakan Yesus? Kamu bisa enggak menghadapi ini? Kan kamu punya pengalaman enggak? Yang ditanyakan Yesus, apakah engkau tidak punya iman? Engkau enggak percaya ya? Lalu Yesus berkata, hai badai, berhenti. Seketika berhenti. Kadangkala perlu saudara, mulut ini diucapkan hal yang positif. Supaya apa? Itu menunjukkan iman. Karena iman ini akan membuat semuanya berubah. Yang paling penting adalah ketika engkau percaya, Tuhan berkata, aku akan menjagai dengan damai sejahtera. Amin. Seperti Yesus bisa menikmati tidur. Makanya penting kadang-kala mulut ini ya mengucapkan kata-kata yang penuh iman. Saya mau coba saja. Ada contoh Pak Butuh, maju ke depan Pak Butuh. Ya. Tahu ini mudah-mudahan berhasil. Sulap saya, berdiri sana Pak, madep sana. Pak Budo tangannya diginikan Pak Budo. Ya. Terus Pak Budo ngomong, saya lemah, saya lemah, saya lemah. Coba ngomong. Saya lemah, saya lemah, saya lemah. Lagi. Saya lemah, saya lemah, saya lemah. Sekarang katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Gini tangannya. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Silakan duduk. Saya merasa, saudara tahu, waktu kita ngomong saya lemah itu gini ditekan gampang. Pagi-pagi kapan hari saya dengan istri saya, coba tanganmu. Suruh ngomong itu. Waduh, orang kuat. Terus ngomong Yesus luar biasa. Jadi kuat. Bukan karena kita langsung neken. Tahukah saudara bahwa ucapan kita ini akan direspon oleh otot kita, sel-sel kita. Ingat percobaan dari profesor dari Jepang? Ajinomoto apa? Yang air Hirohito kaisarnya Pak. Air dikasih kata-kata negatif. Lalu air itu dikristalkan. Setelah dikristalkan, dilihat di mikroskop. Lalu ada air yang lain dikasih kata-kata positif. Lalu air itu dikristalkan. Ternyata yang dikasih kata-kata negatif, kristalnya itu berantakan bentuknya. Tapi yang dikasih kata-kata negatif, kristalnya menjadi seperti itu. Kalau Natal saudara lihat itu kayak SS, gambar S. Bagus. Bukan hanya air, tapi nasi. Nasi dikasih kata-kata negatif, ternyata hanya bertahan beberapa waktu, bentar lalu tiba-tiba langsung busuk, hitam. Tapi nasi dikasih kata-kata positif, nggak busuk, memang berubah warnanya agak kuning, tapi dikatakan di situ lebih harum baunya. Aneh saudara. Jadi kata-kata kita itu punya kuasa. Ketika engkau mengucapkannya akan punya kuasa. Kepada air akan membuat air itu bereaksi. Bukankah tubuh kita 2/3 ini isinya apa?
Makanya ucapkan kata-kata positif. Kata-kata penuh iman. Bukan kata-kata negatif. Bukan kalau kepada anak itu dasar bodoh, wes ra iso laneh. Oh, bojoku enggak berubah. Jangan. Katakan kata-kata yang positif penuh iman. Orang yang percaya akan ditunjukkan salah satunya dengan ucapan. Nah, Tuhan berkata ketika kita percaya, Tuhan akan jagai hati kita dengan damai sejahtera. Karena ucapan orang yang percaya pasti ucapan yang membangun. Amin. Pasti ucapan yang positif. Akan damai. Keluarga pun akan damai. Enggak gontok-gontokan terus. Kayak kucing karo Tom and Jerry. Jadi yang pertama saudara, orang yang teguh hatinya adalah orang yang percaya, orang yang demikian adalah orang yang akan mengalami damai sejahtera. Yang kedua, ya, kalau kita belajar Ulangan 31 ayat 7, coba baca Ulangan 31 ayat 7. Bisa dikeluarkan? Ulangan 31 ayat 7. Ya. Dikatakan lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kepada mereka untuk memberikannya kepada mereka dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Musa memberi wejangan kepada Yosua. Yos, hendaklah engkau hatimu kuat, teguh. Karena kalau hatimu kuat, hatimu teguh, maka apa yang dijanjikan Tuhan akan kau alami. Artinya apa? Perjanjian Tuhan hanya akan dialami oleh orang-orang yang hatinya teguh. Perjanjian Tuhan tidak otomatis kita menikmati perjanjian Tuhan, tidak. Hanya orang-orang yang hatinya teguh. Karena mereka adalah orang yang percaya, mereka lah yang akan menikmati perjanjian atau akan mengalami perjanjiannya Tuhan. Sama-sama orang Israel. Dari 12 pengintai. Yang 2 orang hatinya teguh. Hatinya percaya. Yaitu siapa saudara? Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, tidak, apa yang sudah difirmankan Tuhan itu yang akan kita alami. Yang 10 orang berkata, kita ini seperti belalang, musuh kita itu gede-gede banget. Pertanyaannya, siapa yang akhirnya menikmati perjanjian Tuhan masuk tanah Kanaan? Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena mereka memiliki hati yang teguh. Mereka memiliki hati yang percaya. Mereka lah yang mengucapkan kata-kata positif, kata-kata yang penuh damai. Percaya, pasti kita bisa melewati, pasti kita bisa mendapatkan. Ada musuh enggak? Ada. Tapi orang yang hatinya percaya, dia akan teguh tetap berjalan. Tidak bimbang orang seperti itu yang akan menikmati perjanjiannya Tuhan. Semua orang Israel. Tapi yang lain dibinasakan. Yosua Kaleb masuk. Jangan sekedar jadi orang Kristen, tapi jadilah orang Kristen yang memiliki hati yang teguh. Amin. Karena orang Kristen yang hati yang teguh yang akan menikmati perjanjian Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa memiliki hati yang teguh, saudara? Yang pertama, untuk kita bisa memiliki hati yang teguh, yang pertama penting senantiasa untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan terus-menerus. Bangun persekutuan dengan Tuhan terus-menerus. Contohnya Daud. Daud adalah orang di Alkitab yang ditulis 7 kali dalam sehari Daud apa? Memuji Tuhan, karena orang Israel itu beribadah sehari 7 kali. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Jadi ada pagi doa, agak siang, nanti siang, ada sore, ada malam, nanti ada tengah malam. 7 kali. Daud. Makanya Tuhan jagai hati Daud dengan damai sejahtera luar biasa. Lewat Daud memenangkan banyak pertempuran. Siapa lagi?
Daniel orang yang Alkitab katakan 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa memuji Tuhan. Makanya Daniel kuat. Makanya Daniel dipakai Tuhan. Hari ini saudara, dibutuhkan orang-orang yang mau membangun persekutuan dengan Tuhan terus-menerus. Jangan sampai saudara kehilangan hadirat Tuhan. Kalau kita ingin memiliki hati yang teguh, mari kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Hati kita ini banyak dipengaruhi oleh telinga, saudara. Apa yang banyak kita dengar hari ini? Berita tentang yang negatif atau pujian? Kalau saudara dengarnya pujian beda, coba. Kau akan mengalami damai. Tapi kalau engkau hanya dengarnya berita, virus, sana mati, situ mati, tonggoku tangi turu langsung mati, saudara. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan diri saudara? Takut. Tapi beda kalau engkau bangun tiap hari, bangun pagi, setelnya pujian, naikkan pujian. Saya hari-hari ini, karena saya punya 2 gitar yang satu remuk, gitar sini tabrak Denis, jegrek, pecah. Saya pikir, waduh, padahal itu gitarnya ada di situ. Sampai saya kasih isolasi, tapi ya karena sudah remuk ya, mau ditandani ya ini kayak beli baru, saudara. Padahal Yamaha, saudara. Lalu yang kedua itu gitar istri saya, sing senare pedot, sing ini sudah retak bolong. Lama-lama saya kadang-kadang mau gitaran, sekarang ada HP, saya pakai HP, saya duduk di sini, di ruangan sini, saya cari lagu pujian, penyembahan saya nyembah, Tuhan terima kasih. Ketika saya dengar pujian dan saya ikut menyembah, sekarang banyak kemudahan, saudara. Saudara kan punya HP semua toh? Yuk cari YouTube. Tahu YouTube ya? YouTube itu tonggone Yunani. Oh, Yunani ada di sini. Bunani. Kalau Yunani yang di sana dodolan apa, saudara? Toprak, saudara ya. Ya, YouTube buka, lalu ketik saja penyembahan gitu ya. Nanti keluar. Lalu apa? Ikutin, cari yang lagunya mudeng. Jangan yang lagunya enggak mudeng, enggak penak, saudara. Cari yang lagunya mudeng. Lalu ikut nyembah. Oh, haleluya, engkau akan merasakan pagi itu ada sesuatu energi yang luar biasa. Amin. Mari hidup dalam pujian penyembahan. Ya, jangan dengar yang lain, jangan hanya dengar berita, ngeri, saudara, takut, saudara. Tapi hari ini yang kita butuhkan hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan, kejar hadirat Tuhan, saudara. Karena itu sumber kekuatan, itu yang akan menolong mengalami damai sejahtera. Amin. Ngalami hadirat Tuhan. Yuk, nggak usah banyak teori lah. Yang dibutuhkan orang Kristen hari ini hanya hadirat Tuhan. Yang kedua, bukan hanya hadirat Tuhan, tapi yang dibutuhkan orang Kristen hari ini adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Dan terimalah Roh Kudus. Yesus hendak mengutus murid-muridnya untuk melanjutkan misinya. Yesus tahu ketika mereka diutus, mereka sedang seolah-olah seperti domba diutus ke tengah serigala. Artinya apa? Ada tantangan, ada masalah yang berat. Yesus ngerti. Makanya sebelum mereka diutus, sama seperti Bapa mengutus aku. Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk apa? Untuk mati. Artinya Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku pun ngutus sama untuk kamu mati. Siapa yang mau diutus Tuhan? Ini aku Tuhan, utuslah dia Tuhan. Berkat ini aku Tuhan, utuslah. Itu Tuhan. Orang sing gelem diutus ya. Tuhan kan cari siapa yang mau aku utus. Siapa?
Ada yang mau diutus? Sari mau diutus Tuhan? Mau. Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Artinya apa? Ngutus untuk apa, saudara? Mati. Makanya Yesus perlu berkata begini, hari ini terimalah damai sejahtera. Lalu Yesus mengembusi. Mereka ngalami zaman Roh Kudus. Terlebih setelah Pentakosta. Itu semakin menjadi nyata. Petrus penakut tiba-tiba berubah menjadi orang yang luar biasa, khotbah tanpa rasa takut. Paulus dan Silas ketika di penjara tidak lagi takut. Pasti ketika mereka di penjara tubuhnya sudah sakit, mungkin gak enak, bau, wah luar biasa. Tapi tengah malam mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan. Disitulah hadirat Tuhan, damai sejahtera hadir. Dan ketika mereka memuji Tuhan, mujizat terjadi. Pintu penjara terbuka, bukan hanya itu. Kepala penjara apa? Bertobat. Penting minta urapan Roh Kudus, Saudara. Minta dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus, aku butuh. Hari ini yang paling dibutuhkan kita adalah urapan Roh Kudus. Itu yang akan menjaga kita. Amin. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang lain hari ini tidak bisa kita pegang, tapi hanya Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan kita. Hari ini makanya Tuhan berkata, kalau siapa saja yang mau diutus oleh Tuhan, yang mau melakukan pekerjaan Tuhan, perlu damai. Untuk dapat damai, minta Roh Kudus penuhi hatiku. Pemain musik maju ke depan. Karena hanya Roh Kuduslah yang akan memberikan kepada kita damai yang sejati. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, Petrus berubah hidupnya. Saulus berubah menjadi Paulus. Dan ngalami mujizat Tuhan. Ada banyak lagi. Kalau kita lihat hari ini saudara, mari minta Roh Kudus penuhi hatiku. Jamah hidupku. Masuk dalam hadirat Tuhan. Alami jamah Roh Kudus, engkau akan dibuat oleh Tuhan, hatimu penuh dengan damai. Engkau akan jadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Ingat, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang hidupnya dijamah oleh Roh Kudus, merekalah orang-orang yang kuat. Roma 8:35 dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau aniaya, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Gak ada. Siapa yang berkata? Paulus. Kenapa Paulus kok berani bisa berkata demikian? Karena Roh Kudus memenuhi hidupnya. Hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi hidupku. Penuhilah sekarang Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Tadi hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Kudus. Hidupku bagai bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Katakan, penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh
hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan, ingin ku regu kesejukan, regu kesejukan air hidupmu Tuhan, hidupmu Tuhan. Oh, penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hanya Engkau yang good, hanya jamalah hidupku. Oh, penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidup. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku jamalah, jamalah hidup. Oh, penuhi aku sekarang, penuhi sekarang, penuhilah hidup. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah. Kembali katakan, penuhi aku sekarang, penuhi. Mari Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan, hanya Kau yang ku rindu, hanya Engkau yang jamalah. Sekali lagi, penuhi aku sekarang. Rabasandara lamaya karalamaya nada lama-lama. Penuhilah. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu urapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, amin, selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini bagi Dia. Kami percaya daripada-Mu Tuhan sumber kekuatan kami.
Kami naikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mari bekerja. Bagi Dia Engkau yang memberikan hati yang teguh dalam hidup kami. Amin. Tersungguh selama-lamanya. Sakata karalaba laba lama, iralaba laba 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 sakata karalaba, irata karalaba laba 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 laba. Terus alami, terus jama uralaba laba 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 sege. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi damai sejahtera, kekuatan, kuasa, kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Irapa sikidiana nana masikidiana. Irapa sakarala masikidiana. Here I am, Lord. Roh Kudus, sama Roh Kudus. Ira papa papa takara laba laba laba. Ura papa papa sakata karara laba ya karana maya nana nama nama. Alami saat ini Roh Kudus ingin kau mengalami pengalaman baru bersama dengan Dia. Yesus tahu murid-muridnya akan melakukan misi yang berat, misi yang penuh tantangan. Yang diperlukan bukan materi, yang diperlukan bukan bekal, tapi Yesus tahu yang dibutuhkan mereka adalah Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, terimalah damai sejahtera. Itu akan menjadi kekuatan murid-muridnya ketika mau melakukan misi yang besar bagi Yesus. Hari ini saudara, ketika ada tantangan, ketika ada persoalan berat, yang dibutuhkan kita bukan materi, tapi yang dibutuhkan kita adalah Roh Kudus. Yang kita perlukan adalah Roh Kudus. Yang kita butuhkan urapannya, kita butuhkan kuasanya, yang kita butuhkan damai sejahtera yang dari Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus, itu akan terus menyertai hidupmu. Langkahmu akan kuat, langkahmu akan perkasa, hatimu akan teguh, karena ada Roh Kudus yang memberikan damai. Terima. Katakan, Tuhan, aku undang kau masuk dalam hatiku. Roh Kudus, aku undang kau menguasai pikiranku. Katakan saudara, Roh Kudus, aku undang kau menguasai seluruh hidupku hari ini. Roh Kudus, katakan saudara, terus undang Roh Kudus, aku mau berjalan bersama Engkau. Roh Kudus, aku mau melangkah bersama Engkau. Roh Kudus, aku ingin diperbaharui hari ini. Osakatehi rapayakan nama yakar robosing. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hirapasaka di dalam nama hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya sahabat yang setia, yaitu Engkau Tuhan. Engkau Immanuel menyertai kami. Bahkan Engkau memberikan damai sejahteranya bagi kami lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah setiap kami pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan hati yang teguh,
Dan kami percaya mereka yang hati yang teguh akan terus Engkau jagai dengan shalom Tuhan. Akan Engkau jagai dengan shalom Tuhan. Akan mengalami sukacita, menjadi sehat, menjadi semangat, terus optimis menghadapi tantangan yang akan terjadi, terus percaya karena hatinya teguh dan Kau jagai dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Amin. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala terima kasih, mengucap syukur hari ini kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau mengurapi kami dengan urapan yang baru, dan urapan itu yang akan menciptakan damai sejahtera di hidup kami, dan kami akan melangkah dengan shalom Tuhan, dan semua pintu akan terbuka karena kami percaya Allah turut bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih tetap Tuhan, Engkau jagai hati kami Tuhan. Kami butuh damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami butuh shalom yang dari Tuhan. Kami percaya setiap kami boleh pulang dengan sukacita karena Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kau pulang angkat tanganmu kepada Tuhan. Harapkan berkat datang dari Tuhan atas hidupmu. Terimalah berkat Tuhan, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus dalam kuat kuasanya menyertai hidupmu, memberikan shalom dalam hidupmu, yang akan membuat engkau mengalami sukacita demi sukacita, kekuatan yang dari Tuhan dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, yang diberkati katakan bersama. Amin, amin,